Kemudian, selamat pagi para paucin sekalian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Kali ini saya akan sharing mengenai belajar dari nelayan Jepang. Penduduk Jepang, tingkat konsumsi ikannya itu sangat tinggi, sekitar 140 kg per tahun. Jadi jauh banget dengan penduduk Indonesia ya. Nah, untuk mendapatkan ikan sebanyak itu, maka nelayan di Jepang harus berlayar 2-3 hari ke tengah lautan, dan setelah mendapatkan ikannya dibawa ke daratan. Namun sayangnya penduduk Jepang tidak suka dengan ikan-ikan yang mati. Kemudian nelayan Jepang berpikir gimana ya caranya supaya mendapatkan ikan dalam kondisi yang fresh meskipun mati. Sehingga nelayan Jepang membawa freezer ke dalam kapalnya. Jadi ikan hasil tangkapan dimasukkan ke dalam freezer. Dan sayangnya pada saat dijual, penduduk Jepang tidak juga menyukai ikan model seperti itu, karena mereka berpikir meskipun dalam kondisi yang segar, tapi ikannya sudah lama mati. Kemudian nelayan Jepang berpikir kembali gimana caranya supaya mendapatkan tangkapan ikan yang hidup. Akhirnya dia mengganti freezer dengan tong yang berisi air laut. Jadi hasil tangkapannya dimasukkan ke dalam air laut, tong yang berisi air laut. Kemudian dibawa ke daratan, dan seperti diduga memang ikannya hidup. Tapi lagi-lagi penduduk Jepang tidak suka dengan ikan yang hidup dalam kondisi yang lemas. Wajar sebetulnya dalam kondisi yang lemas, alasannya karena ikan biasanya hidup di area yang luas, sedangkan selama 2-3 hari itu dia hidup hanya di area yang sangat kecil. Kemudian nelayan Jepang tidak berputus asa, dia mencari cara lagi. Gimana caranya supaya mendapatkan ikan dalam kondisi yang hidup dan segar? Nah, mereka menyiapkan tong yang berisi air laut dan diberikan anak ikan hiu. Nah, jadi hasil tangkapannya dimasukkan ke dalam tong tersebut, dan seperti yang diduga memang ikan hasil tangkapan itu segar, hidup, dan tentu saja penduduk Jepang suka dengan ikan tersebut. Nah, kenapa bisa sih sebetulnya ikan yang dimasukkan ke dalam tong yang berisi anak ikan hiu itu bisa hidup? Alasannya sebetulnya sederhana. Ikan-ikan tersebut selalu bergerak. Ikan-ikan tersebut selalu bergerak untuk menghindari ancaman ikan hiu. Nah, dari cerita singkat itu kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama dari nelayan Jepang, yaitu yang pertama adalah ternyata nelayan Jepang itu punya sikap kerja keras. Mereka mampu untuk berlayar selama berhari-hari. Kemudian yang kedua adalah pantang menyerah. Dan yang nomor 3 adalah berinovasi. Kemudian pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari ikan hiu? Kalau kita dianggap sebagai ikan tangkapan, dan ikan hiu dianggap sebagai tantangan, maka pada saat kita mendapatkan masalah, maka pada saat kita mendapatkan tantangan, itu adalah cara tiang agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu adalah cara tiang agar kita itu punya value yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Maka disebutkan di Taihab bab 2 ayat 4,
disebutkan kalau seorang kuncu atau seorang susilawan itu tidak pernah tidak berusaha bersungguh-sungguh. Jadi bayangkan kalau dalam 1 tahun kita punya 12 tantangan, ya, kita punya 12 tantangan, maka pada saat kita ada di posisi tahun depan dan kita compare dengan tahun sebelumnya, maka pribadi kita itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian saya akan memberikan contoh lagi yang lebih materialistis, ya. Kebetulan saya guru kimia, jadi saya contohkannya juga dengan zat yang berbau kimia. Ada 2 zat. Yang pertama adalah arang, yang kedua adalah intan. Nah, kalau anak SMA tahu sebetulnya arang dan intan itu sama-sama unsurnya karbon. Jadi arang dan intan itu sama aja sebetulnya, karbon unsurnya. Nah, untuk membuat arang sederhana, kayu dibakar jadi arang. Prosesnya sederhana, atau dalam tanda kutip tantangannya gampang, mudah. Tapi untuk mendapatkan intan, maka bahan baku itu harus dipanaskan di temperatur 1500 derajat Celcius dan ditekan di kondisi 500.000 atmosfer. Jadi sebagai gambaran, kita hidup di kondisi sekarang itu 1 atmosfer tekanannya. Nah, itu bahan bakunya ditekan sampai 500.000 atmosfer. Jadilah intan. Nah, kemudian saya akan baca value-nya, saya akan menyebutkan value-nya atau nilainya. 1 kresek arang itu harganya 5.000. 1 kresek kira-kira 400 gram. Sedangkan 1 gram intan atau 5 gram intan itu harganya minimal 145 juta. Jadi kita tinggal milih, apakah kita ingin punya value seperti intan atau kita ingin punya value seperti arang. Kalau kita ingin punya value seperti arang, sederhana, kita nggak usah ngapa-ngapain. Ya, karena tantangannya sangat rendah, malah nyaris tidak ada tantangan. Tapi kalau kita ingin punya value seperti intan, maka kita harus men-challenge diri sendiri, ya, supaya kita punya nilai yang tinggi. Jadi pilihan ada di tangan kita. Itu saja kelihatannya yang saya sharingkan, cuma sebentar memang, ya. Jadi memang tutup, ya, kuliah 7 menit, ya. Masih fresh sebetulnya, ya. Tapi bahannya sudah habis. Itu saja, ya. Mereka itu dia.